Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin menjelaskan mind map garis besar konsep strategi kewirausahaan. Berikut adalah keseluruhan mind map dari garis besar konsep strategi kewirausahaan. Yang pertama itu adalah analisis awal, yang kedua pembentukan bisnis, yang ketiga ada pengelolaan sumber daya, yang keempat ada pemasaran dan promosi, yang kelima ada inovasi dan pengembangan, yang keenam ada pengukuran kinerja, yang ketujuh ada manajemen risiko, yang kedelapan ada pengembangan jaringan, yang ke-9 ada skalabilitas dan pertumbuhan, yang terakhir adalah keberlanjutan. Yang pertama, untuk menjelaskan analisis awal itu adalah saya sendiri, Fahmi Azam dengan NIM 150 120 4384. Dalam analisis awal itu ada identifikasi peluang bisnis. Yang pertama yaitu proses pengidentifikasian kesempatan atau kebutuhan di pasar yang dapat dijadikan untuk memulai bisnis, untuk dijadikan dasar untuk memulai bisnis. Yang kedua ada riset pasar dan persaingan, yaitu pengumpulan data untuk memahami pasar, tren, dan pesaing potensial sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Yang terakhir itu adalah penentuan sasaran pasar, yaitu menentukan segmen pasar yang paling cocok untuk produk atau layanan Anda agar upaya pemasaran lebih efisien. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalan, nama saya Muhammad Aziz Fatur Rahman. Di materi selanjutnya ada pembentukan bisnis. Yang pertama ada pemilihan bentuk hukum, yang dimana di pemilihan bentuk hukum ini bisa memilih struktur hukum yang paling sesuai untuk bisnis Anda, seperti perusahaan perseorangan, perseroan terbatas, atau kemitraan. Nah, selanjutnya ada pendanaan awal, yaitu pendanaan awal ini termasuk dalam menyusun rencana pendanaan untuk mulai bisnis, termasuk pembiayaan dari modal sendiri maupun dari investor ataupun pinjaman. Yang selanjutnya ada perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis ini yang akan menentukan bagaimana selanjutnya yang akan kita lakukan, seperti membuat rencana bisnis yang mencakup visi, misi, strategi, dan proyeksi keuangan untuk mengarahkan bisnis Anda. Nah, selanjutnya ada pengembangan produk layanan. Pengembangan produk layanan ini adalah proses di mana kita akan merancang, mengembangkan, dan menguji produk atau layanan Anda sebelum diluncurkan ke pasar. Sekian. Selanjutnya, saya Muhammad Ismail Batullah akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya. Yang pertama adalah manajemen keuangan, mengelola uang bisnis dengan bijak, termasuk perencanaan anggaran, pencatatan keuangan, dan manajemen kas. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia, yaitu merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan tim yang efisien, serta berkompeten untuk menjalankan bisnis. Kemudian yang terakhir itu ada manajemen operasional, yang artinya memastikan bahwa proses operasional berjalan lancar, termasuk produksi, rantai pasokan, dan pengelolaan inventaris. Halo, nama saya Riko Zarvan Aji. Di sini saya akan menjelaskan slide di bagian manajemen risiko. Jadi, strategi kewirausahaan dalam manajemen risiko melibatkan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasikan, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh sebuah bisnis. Eh, Berikut ini adalah garis besar strategi kewirausahaan dalam manajemen risiko. Nah, yang pertama itu adalah pemahaman risiko. Jadi, pemahaman risiko ini mengidentifikasi dan memahami risiko-risiko potensial yang mungkin dihadapi oleh bisnis. Kemudian mengklasifikasikan risiko berdasarkan sumber, dampak, dan tingkat keparahan. Yang kedua ada analisis risiko. Analisis risiko itu menggunakan alat analisis seperti analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threat, untuk memahami hubungan antara kekuatan dan peluang dengan risiko dan ancaman. Yang ketiga ada pengukuran risiko menggunakan metrik dan key performance indicator untuk mengukur risiko dan mengidentifikasi parameter kritis yang memerlukan pemantauan terus-menerus. Nah, yang keempat ada manajemen risiko, yaitu mengembangkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian di atas kanan ada kreativitas dan inovasi, yaitu menggunakan kreativitas dan inovasi untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengubah risiko menjadi peluang. Kemudian ada menggalakkan budaya inovasi di dalam organisasi untuk merespons perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan.
Kemudian ada pendekatan kolaboratif, yaitu mengembangkan kemitraan strategis dengan pemasok, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengurangi resiko-resiko rantai ke pasok. Kemudian ada kepemimpinan dan komunikasi yang menjelaskan bahwa membangun komunikasi terbuka dan transparan dengan semua pemangku kepentingan terkait resiko dan tindak mitigasi yang diambil. Kemudian ada evaluasi dan pembelajaran. Di evaluasi dan pembelajaran menjelaskan bahwa belajar dari pengalaman masa lalu dan mengadaptasi strategi manajemen risiko berdasarkan pembelajaran organisasi. Yang terakhir ada fleksibilitas dan responsivitas yang menjelaskan yaitu menjadi responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan regulasi yang dapat mempengaruhi risiko-risiko yang dihadapi. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Deva. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi dan pengembangan. Inovasi dan pengembangan adalah konsep yang penting dalam dunia bisnis dan teknologi, melibatkan proses menciptakan atau meningkatkan produk, layanan, atau proses bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut ini beberapa informasi tentang inovasi dan pengembangan. Yang pertama, ini ada inovasi. Inovasi adalah konsep yang berkaitan dengan menciptakan sesuatu yang baru atau industri atau organisasi ini berupa produk baru, layanan baru, atau bahkan pendekatan baru dalam melakukan bisnis. Inovasi dapat muncul dari penemuan teknologi baru dalam cara kita berpikir atau adaptasi ide-ide yang sudah ada. Yang kedua, ada pengembangan. Pengembangan adalah proses untuk mengambil ide inovasi dan mengubah menjadi produk atau layanan yang dapat digunakan atau dijual. Melibatkan tahap perencanaan, pengujian, dan pemodelan. Untuk mengembangkan ide menjadi kenyataan, pengembang produk atau layanan yang sukses memerlukan perhatian terhadap rincian pemahaman baik tentang pasar dan kemampuan mengelola risiko. Yang ketiga, dari riset dan pengembangan. Riset adalah langkah awal yang penting dalam proses inovasi dan mengembangkan ini melibatkan eksplorasi, penelitian, pengumpulan informasi, dan menghasilkan ide-ide baru yang memahami lebih baik cara meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada. Riset dan pengembangan dapat mencakup eksperimen, pengujian, dan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan. Yang keempat, ada tujuan inovasi dan pengembangan. Tujuan dari inovasi pengembangan bisa bervariasi, tapi biasanya mencakup peningkatan kompetitif, pertumbuhan bisnis, peningkatan efisien, atau memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Inovasi juga dapat membantu organisasi untuk tetap relevan dan bersaing dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Yang kelima, ada tantangan dalam inovasi dan pengembangan. Proses inovasi dan pengembangan tidak selalu mudah. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi, termasuk risiko, persaingan, hambatan teknologi, dan berubahnya regulasi penting untuk memiliki strategi yang baik, sumber daya yang cukup, komitmen untuk mengatasi tantangan. Yang terakhir ada keberlanjutan inovasi. Inovasi bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang memastikan keberlanjutan dan peningkatan produk atau layanan. Seiringnya waktu, ini melibatkan pemantauan pasar, mendengarkan pelanggan, dan terus mengembangkan produk atau layanan agar relevan. Dalam bisnis dan teknologi modern, inovasi dan pengembangan menjadi kunci ya, untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Perusahaan yang mampu terus berinovasi dan mengembangkan produk atau layanan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya, saya Muhammad Fadli Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang skabilitas dan pertumbuhan. Skabilitas dan pertumbuhan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekspansi pasar. Ekspansi pasar dapat diartikan sebagai mencari peluang untuk memasuki pasar baru atau memperluas wilayah pemasarannya. Yang kedua ada diversifikasi bisnis yang dapat diartikan membuka lini produk atau layanan baru atau masuk ke industri lain yang berbeda. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan jaringan bisnis. Yang pertama yaitu pengembangan jaringan bisnis sendiri. Definisinya adalah praktik bertemu orang-orang untuk bertukar pengetahuan, mengembangkan kontak profesional baru, dan membentuk kemitraan yang bermanfaat.
Koneksi ini bermanfaat ketika mencari pekerjaan baru, meningkatkan bakat Anda, atau memperluas pengetahuan sektor Anda. Anda mungkin ingin terhubung dengan seseorang yang bekerja di industri atau perusahaan Anda, atau dengan seseorang yang bekerja di industri berbeda, namun dapat menawarkan referensi atau pelanggan di masa yang akan datang. Mengetahui cara membangun jaringan secara profesional membuat pembentukan hubungan penting menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu keuntungan dari menjalankan jaringan bisnis adalah yang pertama itu meningkatkan merek pribadi Anda. Dua, membantu mendapatkan pengalaman industri yang berharga. Ketiga, yaitu menciptakan hubungan pribadi jangka panjang. Keempat, membantu mendapatkan akses ke pelanggan baru. Kelima, yaitu menawarkan wawasan dan ide-ide fresh atau ide-ide segar. Keenam, yaitu meningkatkan keterampilan sosial dan kepercayaan diri. Dan ketujuh, memperluas jaringan bisnis yang Anda punya. Lalu di sini di pengembangan jaringan ada dua aspek penting, yaitu yang pertama ada kemitraan bisnis dan jejaring sosial. Pertama, kemitraan bisnis. Kemitraan bisnis adalah membangun hubungan kerjasama dengan perusahaan atau individu untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Jadi kemitraan bisnis ini lingkupnya lebih ke perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan nasional, ataupun perusahaan-perusahaan yang memiliki target market yang lebih luas ketimbang UKM-UKM ataupun bisnis-bisnis lain gitu. Lalu ada jejaring sosial. Lalu jejaring sosial ini adalah mengembangkan hubungan dengan komunitas bisnis, mentor atau individu yang dapat memberikan wawasan dan dukungan. Sedangkan jejaring sosial ini memiliki lingkup yang lebih mikro, yang lebih kecil. Contohnya seperti dengan komunitas bisnis, dengan mentor bisnis, atau dengan individu pelaku bisnis lain yang dapat memberikan wawasan dan dukungan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faisal Septian dan di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi adalah konsep dalam dunia bisnis. Pemasaran yaitu serangkaian strategi yang digunakan untuk perusahaan untuk mengenalkan, memasarkan, dan menjual produk pada pelanggan. Dan promosi adalah elemen kunci dari pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan akhirnya pembelian produk pada pelanggan. Di sini ada pemasaran. Yang dimaksud dengan pemasaran itu kita bisa memahami tentang target pasar dan pelanggan. Nah, di sini juga ada segmentasi pasar. Jadi di perusahaan kita harus memahami siapa pelanggan yang potensial bagi perusahaan kita. Ini juga kita bisa mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik yang sama, kayak usia, demografi, minat, dan perilaku pembeliannya. Dan di sini juga ada penerapan harga. Jadi kita juga bisa menentukan harga yang sesuai untuk produk atau layanannya. Ini juga melibatkan pertimbangan biaya produksi, harga pesaing, dan bagaimana harga tersebut akan diterima oleh pasar. Lalu selanjutnya di sini ada distribusi. Jadi bagaimana produk itu yang akan disampaikan kepada pelanggan. Ini melibatkan distribusi yang efisien dan rencana logistik yang harus sesuai. Nah, selanjutnya di sini ada promosi. Jadi cara perusahaan untuk melakukan promosi produk atau layanannya pada pelanggan ini cakup iklan, promosi, pemasaran konten, media sosial, dan berbagai metode lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada strategi penjualan. Dalam strategi penjualan ini ada rencana pemasaran yang bisa menentukan bagaimana si produk itu, layanan itu akan dijual kepada pelanggan. Dan di sini juga kita bisa melihat ada metode yaitu metode penjualan. Bagaimana produk akan dijual, apakah bisa melalui penjualan langsung atau penjualan online atau melalui mitra-mitra bisnis. Lalu selanjutnya ada pemasaran secara langsung itu. Jadi bagaimana kita bisa menghubungi pelanggan dan memotivasi dan menarik pelanggan untuk melakukan pembelian. Nah, di sini juga ada manajemen tim penjualan. Nah, jika perusahaan memiliki tim penjualan, jadi bagaimana mereka akan dikelola dan dilatih untuk mencapai target penjualan. Jadi kesimpulannya untuk mind map ini, jadi kita harus memikirkan tentang koordinasi antara rencana
pemasaran dan strategi penjualan dalam memastikan kesuksesan bisnis dalam suatu perusahaan. Jadi dengan merancang rencana pemasaran yang baik dan strategi penjualan yang efektif, perusahaan juga dapat mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih baik dalam pasar yang lebih kompetitif. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya.